Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang paling menakutkan bagi banyak orang dalam kehidupan ini adalah ketika menghadapi jalan buntu. Artinya apapun yang dia kerjakan rasanya sudah percuma, rasanya dia mau kerjakan apapun sudah nggak ada jalan lagi, sehingga banyak orang di sini lari ke seks bebas, lari ke obat terlarang, lari ke dukun, bahkan yang lebih ekstrim lagi ada yang bahkan berpikir untuk bunuh diri. Kenapa? Karena merasa jalan buntu. Nah, padahal kalau kita perhatikan jalan buntu dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama karena memang keadaannya parah. Tetapi untuk itu kita tetap tidak perlu putus asa. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan kok. Dan Alkitab berkata pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kemampuanmu. Artinya apa? Kalau kita mau sabar aja, kalau kita mau berserah aja, kalau kita mau tunggu sebentar, jangan terlalu panik di waktu itu. Tetapi biarkan waktu berjalan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah pasti akan menolong dan membela orang yang berharap kepadanya. Berarti yang pertama, dapat saja jalan buntu terjadi karena keadaannya memang parah. Tapi kalau kita mau tunggu, kita mau sabar, kita mau berserah, pasti pada akhirnya ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Lalu yang kedua, jalan buntu dapat terjadi karena kita memang punya pikiran yang sempit. Jadi artinya gini, setiap kali kita ada masalah selalu kita pikir, wah habis deh nih, wah hancur nih, wah udah gak ada jalan lagi, wah habis-habisan nih semuanya, wah udah deh rusak deh semuanya. Jadi memang pikiran kita sempit. Padahal Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang harus kita pikirkan. Nah kalau memang pikiran kita sempit terus ya kan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua masalah kecil juga jadi besar sekali. Dalam rumah tangga kita pikir wah udah gak bisa dipertahankan. Lihat anak-anak kita wah udah gak bisa diatur ya kan. Lihat kondisi ekonomi udah hancur-hancuran gitu ya kan. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, jangan punya pikiran yang sempit. Belajar berpikir yang luas, karena kita tahu kok bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang melatih dan mendidik kita, sehingga di tengah masalah kita akan semakin hari semakin dewasa. Haleluya. Lalu yang ketiga saya pelajari, jalan buntu dapat terjadi karena sifat yang terlalu cepat menyerah. Ada orang-orang yang memang punya sifat seperti itu, nggak tangguh gitu. Jadi setiap kali ada masalah, langsung yang dalam pikirannya, udahlah percuma lah, saya udah nggak kuat lagi lah, udahlah saya nggak bisa lagi lah, gitu. Jadi terlalu cepat menyerah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah menghadapi masalah, orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah kecewa, tapi orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Artinya apapun yang terjadi, dia tahu Tuhan yang pegang tangannya, dia tahu malaikat Tuhan mengawali hidupnya, dan dia tahu Roh Kudus akan menolong dia, dan dia tahu kasih karunia Allah akan turun tepat pada waktunya di saat kita memerlukan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, kenapa jalan buntu dapat terjadi? Karena kita hidup dalam dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu berhenti berbuat dosa. Makin sering buat dosa, sudah menghadapi banyak jalan buntu. Anak muda pacaran, lalu apa yang terjadi? Lakukan hubungan seks sebelum nikah, hamil di luar nikah. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, stres, jalan buntu. Kenapa? Karena buat dosa, ya kan? Nah, suami, ya kan, sudah punya istri, selingkuh, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Wanita itu dihamili, lalu wanita itu minta kawin, bingung setengah mati, saudara. Jalan buntu. Jadi sering kali jalan buntu terjadi karena apa? Karena dosa. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau bilang, selama jalan kita benar, selama jalan kita lurus, selama jalan kita berkenan kepada Tuhan, pasti selalu ada jalan keluar. Tapi sebaliknya, kalau kita menghadapi jalan buntu karena dosa, ingat, bukan berarti kita harus binasa. Bertobat, berbalik kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Pasti
Allah yang penuh dengan kasih karunia rahmat akan selalu memberi jalan keluar bagi orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita. Hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kepastian jalan keluar, karena Yesus memanggil kita yang percaya sambil berkata, "Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Berarti kalau kita mau datang kepada Yesus, datang berseru kepada Tuhan, selalu ada kepastian jalan keluar bagi setiap mereka yang percaya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang kepastian jalan keluar, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 13. Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Hakim-Hakim 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop lahirnya Simson. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Dan 40 tahun, saudara, bangsa Israel dijajah oleh Filistin. Ini ayat yang kedua. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul dan tidak beranak. Ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, "Memang engkau mandul tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Wah, kalimat ini luar biasa. Malaikat Tuhan jelas bilang, memang kamu mandul, tidak beranak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini, kalau orang sudah dinyatakan mandul, nggak mungkin bisa punya anak, saudara-saudara. Susah sekali, saudara-saudara. Ada banyak orang belum punya anak, bukan karena mandul. Tapi kalau sudah divonis mandul, itu memang sulit sekali untuk mendapat anak. Tapi ayat ini berkata, memang kau mandul, tetapi kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Artinya buat orang yang percaya, memang situasinya berat, tetapi kita ada jalan keluar. Memang kondisinya parah, tetapi Yesus sumber segala mujizat. Saya senang kata ini, memang dan tetapi. Ya kan, ayat yang keempat. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukan namanya kepadaku. Tapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan kita itu dahsyat. Ada kata memang, tetapi juga ada kata tetapi. Memang banyak rumah tangga hari-hari ini goyang. Memang banyak anak-anak muda hari-hari ini rusak. Memang situasi ekonomi hari-hari ini sulit. Tetapi buat orang benar selalu ada kepastian jalan keluar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kita pasti dalam memberi jalan keluar. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu pasti? Mungkin sebagian saudara berkata, pendeta, ya dalam dunia ini gak ada yang pasti, pendeta loh. Tapi sebagai hamba Allah, saya berani katakan bahwa Tuhan kita pasti dalam memberi jalan keluar. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang tidak pernah gagal. Iya kan? Dia Allah yang tidak pernah gagal. Makanya Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Allah tidak pernah gagal. Ketika Tuhan berkata kepada Musa dan berkata, aku mau engkau membawa keluar bangsa Israel, apa yang terjadi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Fir'aun coba menghambatnya, Fir'aun coba melarangnya, Fir'aun coba mengeraskan hati, tetapi Allah tidak pernah gagal. 1 tulah Fir'aun mengeraskan hati, 2 tulah, 3 tulah, 4 tulah, 5, terus sampai tulah yang ke-10, sampai Allah buktikan apapun yang Tuhan rencanakan pasti terjadi, apapun yang Tuhan tidak kehendaki tidak mungkin bisa terjadi. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dan yang kedua, kita pasti akan melihat jalan keluar. Karena Tuhan kita pasti dalam memberi jalan keluar. Mengapa? Karena dia adalah Allah yang mengasihi kita.
Dia sangat mengasihi kita. Paulus sampai bilang begini, darahnya saja dia tumpahkan, tubuhnya saja dia biarkan terpecah, masakan tangannya tidak akan terulur untuk menolong kita. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia pasti memberi jalan keluar. Kenapa? Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Masakan orang mengasihi dan membiarkan kita jatuh tergeletak? Makanya Alkitab bilang apa? Allah kita tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Ya kan? Yang ketiga saya pelajari, kenapa dia pasti memberi jalan keluar? Karena dia Allah yang senantiasa tahu waktu yang tepat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kita anggap nggak ada jalan, yang kita anggap jalan buntu, yang kita anggap susah, seringkali kan persoalan sederhana, kita cuma nggak sabar, saudara-saudara, kita cuma nggak siap nunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Buat kita waktu yang tepat itu sekarang, ya kan? Sekarang juga Tuhan tolong saya. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, dia pasti memberi jalan keluar, karena dia Allah yang tahu waktu yang tepat buat anak-anaknya. Kalau saja kita mau berserah, mau tunggu, mau sabar, pasti tepat pada waktunya kita melihat jalan keluar yang Tuhan berikan. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan kita pasti dalam memberi jalan keluar, karena dia Allah yang jalannya berbeda dengan jalan kita. Ketika yang kita lihat berbeda dengan yang kita harapkan, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, itu bukan berarti Tuhan tidak menepati janjinya. Alkitab sudah bilang, jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah punya sesuatu yang jauh lebih baik buat kita. Karena itu kalau engkau sedang menghadapi masa-masa yang sukar hari-hari ini, jangan pernah bilang ini jalan buntu, tetapi imani ini jalan Tuhan yang saya belum mengerti, tapi pada akhirnya saya tahu ini yang terbaik yang Tuhan sedang siapkan buat saya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Kenapa? Percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bapak, hamba juga doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang mungkin hari ini sedang menghadapi jalan buntu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yakinkan kami bahwa Allah kami tidak pernah gagal, Allah kami sangat mengasihi kami, Allah kami tahu waktu yang tepat, dan Allah kami jalannya berbeda tetapi selalu lebih baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Haleluya.